Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube Al-Falah, di channel YouTube DKM Al-Falah bersama saya Novita Kurniawati selaku host dengan tema TKQ dan TPQ Masjid Al-Falah. Dengan narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Umi Martauli Sirait, SPD. Silahkan Umi. Assalamualaikum Mi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, dan kepada para pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau, sunnah Rasul. Yang semoga kita semua termasuk ke dalam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Nah Umi, sebelum kita ke topik selanjutnya, ada baiknya kita perkenalan dulu ya Umi, agar pemirsa lebih mengenal sosok Umi Fatihah selaku Kepala Sekolah TKQ dan TPQ Al-Falah. Silakan Umi memperkenalkan diri. Oh baik, terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martauli Sirait. Saya tinggal di perumahan Villa Gading Harapan 5, Blok H 17 nomor 3. Nama suami saya Muhammad Yusuf, dan alhamdulillah kami telah dikaruniai seorang putri yang saat ini sedang menginjak pendidikan di sebuah sekolah tinggi dan sekarang sedang semester 3 ya, menjalani untuk semester 3. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan jika lebih dalam lagi, asal saya itu dari Sumatera ya, Sumatera Utara lebih tepatnya di Medan, dan suku Batak gitu. Sedangkan suami saya perpaduan antara Betawi dan Sunda. Terlahirlah anak kami yang sukunya macam-macam seperti itu. Ya alhamdulillah ya, semua kabarnya baik. Nah, dalam tema perbincangan kita hari ini kita membahas tentang TKQ dan TPQ Al-Falah. Kepada pemirsa Al-Falah jangan lupa ya untuk ditonton sampai akhir. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan subscribe agar channel YouTube DKM Al-Falah semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang TKQ dan TPQ Al-Falah Mi. Tentang latar belakang berdirinya, tentang tujuan didirikannya, visi misinya yang akan kita kupas, yang akan kita gali langsung dari narasumber kita selaku Kepala Sekolah TKQ dan TPQ Al-Falah, Umi Martauli Sirait SPD atau lebih dikenal dengan Umi Fatihah. Nah, Umi untuk enaknya dipanggil apa ya? Mau dipanggil apa? Ya, nyamannya Ibu Novita saja. Ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya apa yang menjadi latar belakang didirikannya TKQ dan TPQ Al-Falah? Untuk latar belakang tersebut ini harus terpisah dulu ya. Saya tidak bisa menggabungkan TPQ dan TKQ ya. Jadi pada saat itu sekitar 2011 atau sebelum itu ya, kami mendirikan TPQ bersama teman-teman atau ibu-ibu Majelis Taklim pada saat itu. Ada Bu Rini, Bu Iswiji, Bu Ida. Mengingat setelah setiap pulang sekolah anak-anak di sekitar perumahan PGH 5, mereka aktivitasnya itu di sore hari free ya. Jadi daripada anak-anak ini hanya bermain begitu saja, ayo kita dirikan TPQ. Dan saat itu juga masjid belum seperti ini ya Bu ya. Masjid kita itu belum bagus seperti ini. Tapi alhamdulillah karena kita niatnya insya Allah baik, alhamdulillah berdirilah TPQ di 2011 atau sebelumnya ya. Untuk tepatnya itu saya juga sudah lupa. Tapi untuk di laporan keuangan yang saya cek, ada beberapa laporan keuangan yang saya buat itu di 2011
yang masih saya simpan. Seperti itu. Sedangkan untuk TKQ Al-Falah itu berdiri di sekitar tahun 2018. Nah, latar belakangnya itu ketika saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan lagi di sebuah sekolah tinggi di sekitar tahun 2017, dengan ilmu yang sudah saya dapatkan di 2017 tersebut, kami dirikanlah TKQ Al-Falah. Seperti itu. Berarti TKQ Al-Falah didirikan tahun 2018. Sedangkan untuk TPQ Al-Falahnya sendiri didirikan tahun 2011 ya Ya, kurang lebih seperti itu. Itu dilatar belakangi karena agar anak-anak punya kegiatan sehabis pulang sekolah ya ya. Selain bermain, tapi mereka juga belajar mengaji ya ya. Iya, betul. Nah, untuk pencetusnya siapa pencetusnya? Sebenarnya tadi udah saya sampaikan ya, beberapa pengurus Majelis Taklim seperti ada Bu Rini, Bu Iswiji pada saat itu ya, Bu Ida untuk yang TPQ. Tetapi untuk TKQ karena mendapat kesempatan tadi untuk melanjutkan sekolah dengan ilmu yang ada, saya buka TKQ dan dibantu Bapak DKM yang saat itu adalah Bapak Mufi. Dan TKQ TPQ ini pun kita daftarkan di 2018 dan di 2019 itu mendapat piagam pendaftaran dari Kementerian Agama, seperti itu. Berarti TKQ dan TPQ Al-Falah ini sudah terdaftar di kementerian ya ya, sejak betul. Tahun 2019 selama masa kepemimpinan DKM Pak Mufi. Pada saat itu kita daftarkan untuk biar ada legalitasnya. Untuk masa berlakunya untuk masa berlakunya sendiri itu berapa lama? Berapa tahun Masa berlakunya itu 5 tahun. Jadi jika kita hitung ya dari 2019 sampai 2024 saat ini harusnya kan sudah habis ya. Tetapi alhamdulillah kami sudah memperpanjang kembali dan masih dalam on proses. Nanti insya Allah akan ada piagam berikutnya, seperti itu. Berarti alhamdulillah sudah diperpanjang ya ya. Berarti dari tahun 2019 sampai 2024, 2024 berarti sampai 2029 ya kan 5 tahun, 5 tahun ya. 2019 sampai ya. 2024 kan. 2024 di bulan Januari ya, kalau tidak salah 5 tahun ya. Iya. Nah berarti ini sedang dalam proses sampai tahun 2029 ya ya. Betul. Tinggal menunggu piagam masa berlakunya turun ya Iya, ya. benar. Alhamdulillah. Untuk kurikulum yang diterapkan, apakah mengikuti kurikulum pemerintah atau Umi punya kurikulum sendiri? Nah, semenjak kita mendirikan TKQ ya, TPQ ini kan kita kan pembelajarannya di sore hari dan juga beda dengan TKQ. TKQ ini kan khusus anak-anak usia dini, jadi otomatis pembelajarannya itu pun beda, seperti itu. Jika di sore hari anak-anak hanya fokus di baca Iqra atau Al-Quran, sedangkan untuk di TKQ itu kita lebih luas lagi, ada juga pelajaran umum seperti calistung. Otomatis saya mengacu dari kurikulum 23 ya, itu ketika saya mendapatkan ilmunya langsung berusaha kita mencoba menggunakan kurikulum 23 tersebut. Kurikulum 13. Ya, kurtilas ya, maaf. Seperti itu. Kurikulum 13 ya ya. Itu membahas ada aspek apa aja yang dikembangkan di kurikulum 13? Nah, untuk kurikulum 13 ini ada 6 aspek yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Yang kedua ada sosial emosi anak tersebut ya. Yang ketiga ada aspek kognitifnya, aspek bahasa, terus psikomotor, itu motorik kasar dan halus, dan seni. Dan insya Allah di pembelajaran kita di pagi hari itu dengan durasi waktu yang kurang lebih 3 jam, aspek-aspek ini berusaha kita kembangkan, seperti itu.
Alhamdulillah. Berarti untuk TPQ lebih difokuskan di mengajinya ya ya, Iya, untuk benar. pembacaan Iqra dan Iya. hafalan. Sedangkan untuk di TKQ itu lebih luas lagi, seperti ada kurikulum 13, ada juga agamanya ya ya. Ada Untuk mengacu kepada mengacu kurikulum pada 13 13. yang ada 6 aspek, yaitu Iya. sosial emosi, moral agama, kognitif, bahasa, motorik halus dan motorik kasar, serta seni ya ya. Nah, untuk apakah kurikulum yang diterapkan selama ini berjalan dengan lancar? Apakah ada kendalanya dan bagaimana menyikapinya? Di setiap sekolah itu pasti ada kendala ya, apalagi sumber daya manusia kita juga kan masih kurang, harusnya lebih menuntut ilmu lagi sama ya gitu, seperti itu. Sehingga untuk penerapan kurikulum 13 ini belum tercapai dengan baik. Harusnya, karena kita juga sebenarnya kekurangan guru ya. Seharusnya dari awal pun jika anak didik itu hadir, dari awal itu kita harus emang sudah sambut anak tersebut. Untuk saat ini, karena dengan tugas ibu guru yang numpuk ya, kadang double ya, ada yang membuat RPPH-nya, ada juga nanti yang menyiapkan alat permainannya, jadi kurang terkondisikan seperti itu. Jadi kendalanya ya salah satunya untuk membuat rancangan pembelajaran pun harus tetap saya yang harus menjalankan seperti itu. Tapi selama ini kan sudah bisa dapat diselesaikan ya ya, untuk kendala-kendala seperti itu ya Insya Allah. Insya Allah. Nah, misalkan Umi Bunda Solihah nih, pemirsa Masjid Al-Falah mau mendaftarkan anak-anaknya ke TKQ, TPQ Al-Falah, apa saja persyaratannya Untuk persyaratannya sebenarnya tidak sulit ya, cukup mengisi form pendaftaran. Untuk pendaftaran itu juga free. Nah, tapi selanjutnya ketika sudah bergabung di TKQ dan TPQ Al-Falah, nanti ada biaya per bulan. Dan biaya-biaya ini kita gunakan untuk operasional TPQ, TKQ, seperti itu. Nah, setelah mendaftar, Bunda-Bunda Solihah nih, anak-anaknya mendaftarkan ke TKQ, TPQ Al-Falah, itu fasilitas apa saja yang didapat? Iya, jadi untuk TPQ, untuk saat ini kita belum menggunakan seragam ya, tapi untuk TKQ yang mereka dapatkan itu 2 setel seragam, yaitu olahraga dan seragam warna ungu ya. Ini ada seperti ini. Ini saya hanya membawa contohnya yang ungu. Untuk seragam olahraganya, alhamdulillah kan kemarin murid kita juga lumayan banyak ya. Jadi belum selesai dijahit lagi. Jadi saat ini baru ada ini. Ada buku tematik juga. Buku tematik ini buat setahun ya. Jadi ada buku tema buat setahun. Ada buku baca. Buku baca ini langsung 3 jilid ya. Mereka dapatkan. Dan jika baca Iqra mendapatkan data. Jadi ketika baca ada data yang bisa dikontrol oleh orang tua juga ketika anak itu baca ya. Seperti itu. Untuk fasilitas ketika saat mendaftar. Dan uang pangkal tersebut bisa dicicil selama 6 bulan. Uang pangkalnya sebesar berapa? 420 tadi, Bu. 420.000. Walaupun ketika mendaftar mereka belum bayar, kita udah langsung serahkan semua ini. Fasilitas ya, ini nggak harus bayar dulu. Jadi bagaimana caranya biar namanya anak usia dini kan ketika temannya pakai seragam, dia belum pakai seragam, khawatir kan malu, jadi langsung kita serahkan saja seperti itu. Alhamdulillah ya berarti dengan uang 420.000 anak-anak usia dini sudah dapat belajar, mengikuti pelajaran, bisa dicicil selama 6 bulan ya Iya, ya. betul. Bisa dicicil selama 6 bulan, kita dapatkan baju seragam 2, pakaian ungu dan pakaian olahraga, mendapatkan alat tulis selama setahun, mendapatkan buku tulis
buku tematik ya, Iya, buku paket tematik selama setahun, buku bacaan, dan buku mutabaah data Iqra ya Iya, ya. betul. Nah, makanya jangan ragu buat bunda-bunda solihah, buat pemirsa Masjid Al-Falah untuk segera mendaftarkan putra-putrinya ke TKQ dan TPQ Masjid Al-Falah. Boleh datang langsung ke Masjid Al-Falah PGH 5 Blok H RT 2 atau boleh juga komen di kolom komentar atau hubungi kontak person di bawah ini. Ya kan? Untuk selanjutnya ya kita lanjut lagi untuk pertanyaannya. Apa saja program unggulan dari TKQ dan TPQ Al-Falah? Untuk program unggulan ya, insya Allah sih kita unggulkan semua ya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama. Untuk TPQ, program unggulan kita itu yaitu tahsin Al-Quran, yang kedua tahfidz, yang ketiga materi tentang tauhid, akidah, ibadah syariah, dan hafalan hadis-hadis pilihan. Ya, seperti itu. Untuk TKQ, program unggulan kita tahsin Quran atau pada saat itu kita menggunakan metode tilawati. Tapi berhubung saat ini kurang terkondisikan, kita kembali lagi ke metode Iqra. Tahfidz Quran yaitu juz 30, manasik haji, hafalan-hafalan surat pendek, praktek sholat, dan berenang, seperti itu. Berarti untuk TKQ dan TPQ Al-Falah ini lebih menekankan ke pendidikan agama ya ya untuk TKQ-nya. Itu ada programnya tahsin, tahfidz, hafalan surat pendek juz 30, berenang, praktek sholat, manasik haji, dan hafalan juz 30 tadi ya ya. Iya. Maaf, satu lagi tadi untuk yang TKQ kita juga ada calistung. Oh iya, selain calistung. agama juga ada calistung ya ya. Yang umumnya, pelajaran umum. Kalau untuk TPQ sendiri ada teori, tauhid, akidah, hafalan juz 30 ya ya. Dan 29. Dan 29 karena anak-anaknya sudah lumayan besar ya ya. Ada anak SD dan SMP ya. Untuk karakter apa yang Umi ingin bentuk untuk putra-putri TKQ dan TPQ Al-Falah? Karakter yang kita bentuk sedini mungkin itu ya untuk di TKQ Al-Falah ya. Saya lebih fokus ke TKQ Al-Falah ya, karena saya lebih berkecimpung di TKQ Al-Falah. Untuk TPQ Al-Falah saya serahkan ke ibu guru saya. Sedangkan untuk TKQ Al-Falah saya terlibat di dalam pengajarannya. Jadi karakter yang kita kembangkan itu terutama yang pertama melatih kesabaran, ya, melatih kedisiplinan. Di saat dari awal mereka hadir di TKQ Al-Falah, kita sudah melatih untuk menyusun sepatu dengan rapi, dan alhamdulillah sudah terrealisasi dengan baik. Jadi sampai pulang tetap sepatunya masih tertata rapi. Sedangkan untuk melatih kesabaran, anak-anak usia dini itu kan memiliki egosentris yang tinggi. Mereka butuh perhatian yang tinggi, dan jika kita tidak segera melaksanakan apa yang mereka mau, biasanya mungkin marah, ya, ngambek, seperti itu. Oleh karena itu, saya selalu menggunakan kata-kata ajaib lah dari kami gitu. Ya, saya kutip dari surat Al-Ma'arij ayat 5, yaitu kurang lebih penggalan ayatnya itu sobrung jamil gitu. Jadi sabar yang indah. Jadi ketika kamu sabar, hasilnya akan indah. Jadi itu langsung kita ucapkan bersama-sama, sobrung jamil begitu. Nanti mereka langsung mengikuti, seperti itu Bu Novita. Jadi alhamdulillah ketika kita udah mengucapkan demikian dan kita sebutkan artinya agak berkurang. Nah, dan juga dalam hal sabar mengantri juga ya. Cuci tangan ketika mau makan, biasanya anak kan lari-lari, langsung lari cuci tangan. Oleh karena itu kita buat antrian.
yang paling rapi berdoa paling depan seperti itu. Alhamdulillah mereka mau mengikuti setiap yang sudah kita ajarkan, dan alhamdulillah dari kecil saat ini mudah-mudahan tertanam nanti sampai ke dewasanya seperti itu. Amin. Berarti di TKQ dan di TPQ Al-Falah itu ditekankan pada pembentukan kedisiplinan dan kesabaran ya Disiplin, ya. sabar. Sebenarnya ada hal-hal yang lain juga sih Tanggung yang kita jawab, bentuk, ya. Jadi ketika mereka selesai bermain juga merapikan permainannya sendiri, dibantu oleh ibu guru. Ibu guru tinggal mengarahkan, ayo kita rapikan bersama-sama, begitu. Mereka tinggal mengikuti seperti itu. Alhamdulillah. Untuk lanjut pertanyaan berikutnya, Umi, ada berapa kelas atau tingkatan di TKQ dan TPQ Al-Falah? Untuk kelas kita kan belum punya ruangan ya Bu Novita, jadi kita lebih dikelompokkan saja. Karena kan TKQ dan TPQ Al-Falah ini tempatnya di masjid, jadi hanya berupa kelompok saja. Untuk TKQ itu 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu di usia 4-5 tahun, kelompok B 5-6 tahun, atau lanjut ke 7 tahun jika belum kita luluskan, orang tua belum meminta lulus. Seperti Belum itu. masuk SD ya Umi ya? Iya. Sedangkan untuk TPQ 3 kelompok di sore hari. Tapi berhubung guru yang sore tersebut 1 orang pindah ke pagi, ya, jadi sore hari 2 kelompok, yang pagi hari 1 kelompok. Itu yang pagi hari itu juga usia yang sudah tingkat besar, sekitar umurnya 10 sampai seterusnya. Sedangkan untuk yang sore hari usia TK sampai SD seperti itu. Berarti untuk TKQ ada 2 kelompok ya Betul. TKA dan TKB. Untuk TKA-nya sendiri itu usia 4 tahun sampai 5 tahun. Ya, untuk TKB sendiri usia 5 tahun sampai 7 tahun jika belum masuk SD ya Iya, ya. benar. Untuk TPQ-nya ada 3 kelompok. Ya. Usianya TK, SD, SMP ya disesuaikan dengan dia sekolah ya. Kalau misalkan dia sekolah siang bisa pagi ya ya. Benar. Kalau misalkan dia sekolahnya pagi bisa sore ya ya. Iya, benar. Untuk jam berapa kegiatan belajar mengajar di TKQ dan TPQ Al-Falah Kegiatan pembelajaran kita untuk yang TKQ antara jam 7 sampai jam 10 pagi ya. Jadi sebenarnya di awal pembelajaran itu untuk TKQ sekitar jam 7.30. Tetapi ibu guru kita udah hadir dari jam 7 untuk persiapan kelas ya. Sedangkan untuk sore hari bada asar. Jadi mengikuti ya. Asarnya semakin cepat, otomatis TPQ-nya juga semakin cepat masuknya. Jadi tergantung kondisi saja. Jadi kalau misalkan untuk TKQ Al-Falah masuknya sebenarnya jam 7.30 sampai jam 10 ya ya. Cuma kalau misalkan anak-anak murid putra-putri TKQ sudah datang, di sini gurunya sudah hadir ya ya. Dan mereka bisa antri baca sambil bermain Lego, puzzle, mainan balok ya ya. Nah kalau misalkan untuk di TPQ Al-Falah itu biasanya sore ba'da asyar ya ya. Untuk fasilitas apa saja yang didapatkan anak-anak ketika belajar? Ketika belajar ya Bu ya. Untuk TPQ fasilitas yang didapatkan itu lebih ke ini aja, ruang masjid ini. Dan untuk beda dengan TKQ. Kalau TKQ itu kita menyiapkan, jadi sebelum mereka ngantri membaca, kita siapkan ada permainan edukatif ya, seperti Lego, puzzle, balok-balok permainan, nanti mereka bentuk bangunan-bangunan, nah, seperti itu. Untuk fasilitas ketika pembelajaran ya, ya seperti itu. Jadi yang didapat untuk dari TKQ itu adalah taman bermain ya ya kan ada ya? Ada taman bermain. Taman bermain, terus Lego, puzzle, bangunan balok yang dibentuk sendiri ya, sesuai dengan kreativitas masing-masing ya ya. Kalau untuk TPQ sendiri itu ruangan ya hanya belajar ruangan, ya.
karena durasi waktunya juga kan beda Lebih ya cepat. dengan ya, TKK lebih cepat gitu. Untuk selanjutnya nih pertanyaan selanjutnya, apakah orang tua boleh mendampingi saat proses belajar mengajar di TKK dan TPQ Al-Falah? Untuk TPQ Al-Falah, selama proses pembelajaran tersebut, alhamdulillah ya belum pernah. Malah sebenarnya ada yang datang tanpa mendaftar, justru kebalikan. Nah, sedangkan untuk TKQ, tadi kelompoknya dua kelompok ya, usia 4 sampai 5 tahun dan usia 5 sampai 6 tahun atau 7 tahun jika belum diluluskan. Nah, di usia 3 sampai 3,5 tahun jika ada orang tua yang menitipkan anak di TKQ Al-Falah juga kita masih menerima, tetapi dengan persyaratan harus didampingi oleh orang tua atau shadow ya, sebagai pendamping, yaitu pengasuhnya, seperti itu. Berarti orang tua wali murid TKQ Al-Falah itu boleh mendampingi ketika anaknya masih berusia 3,5 tahun sampai 4 tahun ya ya. Atau kalau misalkan kalau misalkan orang tua tidak bisa mendampingi, boleh didampingi oleh pengasuhnya. Nah, jika melihat perkembangan zaman nih banyak sekolah yang melakukan live, apakah TKQ dan TPQ Al-Falah juga melakukan hal yang sama? Untuk pembelajaran secara live itu, kondisi saat ini kita belum pernah melakukan ya. Tapi ketika saat COVID, saya tidak mengadakan live, tapi saya hanya membuat video pembelajaran. Saya juga punya YouTube channel sebenarnya. Pada masa COVID itu saya selalu membuat video pembelajaran, nanti saya share di grup orang tua. Jadi anak-anak menonton video pembelajaran yang saya buat tersebut. Untuk saat ini ketika akses buat sekolah tatap muka sudah berjalan dengan baik, ya sudah kita melakukan tatap muka saja. Berarti Umi belum pernah melakukan live, cuma di saat COVID Umi pernah bikin video tentang pembelajaran dan di-share ke grup wali murid ya ya. Kalau sekarang mah langsung tatap muka aja ya, ketemu murid-murid ya Nah, kalau untuk sekarang ada berapa guru TKQ dan TPQ Al-Falah Untuk guru TPQ kita ada 3 orang ya, sedangkan guru TKQ 2 orang, tambahan saya menjadi 3. Untuk siswanya ada berapa siswa? Siswa untuk TKQ itu sekitar 27 anak, sedangkan TPQ itu kurang lebih 40 anak. Berarti untuk TKQ Al-Falah itu dengan 3 guru termasuk Umi ya, itu sebanyak 27 siswa, insya Allah tercover ya ya. Dan untuk TPQ Al-Falah itu 3 guru juga, sebanyak 40 siswa. Tapi kan mereka sudah agak besar ya ya, untuk tingkatan SD dan SMP. Insya Allah juga tercover ya ya. Nah, untuk bunda-bunda wali murid yang mau menyekolahkan anaknya di TKQ dan TPQ Al-Falah, agar boleh datang langsung mendaftarkan ke Masjid Al-Falah PGH 5 RT 2 Blok H, atau bisa juga tulis komen di kolom komentar atau hubungi kontak person di bawah ini. Untuk pemirsa semua, jangan lupa di like, di subscribe, di komen, agar YouTube channel DKM Al-Falah semakin berkembang. Kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya ya semenjak didirikan TKQ dan TPQ Al-Falah, apakah ada kritik dari wali murid dan bagaimana menyikapinya? Oh iya, baik. Untuk kritik sebenarnya kita lebih ke saran ya, mungkin ya. Masukan atau mungkin masukan atau mungkin ada kritik tapi nggak tersampaikan lewat orang lain ya, kita juga kurang tahu, tapi lebih ke saran aja sih. Kalau biasanya orang tua kalau untuk kritik sejauh ini alhamdulillah tidak ada gitu. Alhamdulillah ya berarti hanya masukan dan saran aja ya dari wali murid TKQ dan TPQ Al-Falah.
Nah, bagaimana jika ada murid atau guru yang tidak hadir? Itu bagaimana informasinya ke sekolah? Jadi ketika kita membentuk suatu lembaga, otomatis eh, saya juga harus ada interaksi dengan orang tua, ya kan Bu ya. Otomatis saya membuat grup-grup eh, WhatsApp, grup TKK, grup TPK, dan juga dengan para guru. Jadi kita punya grup khusus guru, khusus dengan orang tua. Jadi ketika ada guru yang tidak hadir, berhalangan, informasi di grup atau langsung izin sama saya. Sedangkan kalau untuk grup anak-anak didik bersama orang tua ketika tidak hadir, terus informasi di grup. Seperti itu. Jadi lebih efektif sih. Berarti di zaman sekarang ini Umi juga memanfaatkan fasilitas medsos ya, untuk WhatsApp ya, untuk WhatsApp untuk informasi ke guru dan wali murid ya Umi ya. Nah, bagaimana sekarang kan perkembangan zaman semakin berkembang ya ya. Melihat perkembangan zaman yang begitu mengkhawatirkan tentang perilaku remaja nih khususnya pergaulan bebas. Bagaimana cara Umi membentengi anak-anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas ketika sudah beranjak remaja, Oh, iya, ini pertanyaannya cukup berat karena perjalanan anak ini pun masih panjang ya Bu ya. Jadi kembali lagi ketika mereka belajar di TKK Al-Falah, ya kita berusaha memberikan yang terbaik, yaitu mulai dari mengenalkan tauhid, ya. Ajaran agama seperti praktek-praktek sholat yang kita lakukan, hafalan-hafalan surat pendek yang mereka hafalkan, dan juga proses ini masih panjang ya Bu ya. Setelah dari TKK, kita tidak tahu nanti mereka sekolahnya di mana. Itu kan udah kita serahkan ke orang tua. Ya, pesan kita ke orang tua, tetap pendidikan yang pertama itu adalah dari rumah. Tanamkan pendidikan terutama pendidikan agama ya. Saran kami yaitu pendidikan agama. Jadi ketika anak-anak ini nanti menginjak dewasa, mereka paham yang mereka lakukan itu seperti apa, apakah itu baik atau buruk, seperti itu. Jadi tetap ketika sekolah dari TKK, kami sarankan untuk sekolah di SD Islam, SMP Islam. Jadi terus berkesinambungan ilmu yang dia dapat. Seperti itu Bu. Berarti untuk menyikapi pergaulan bebas ya ya para remaja itu kita bentengi dengan pendidikan agama yang bagus ya ya. Betul. Dari keluarga, terutama dari keluarga. Selain pendidikan formal, karena dengan agama yang bagus akan terbentuk karakter yang islami, yang takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya ya. Insya Allah. Insya Allah. Maka dari itu sebagai orang tua pilihlah sekolah-sekolah yang berbasic bernuansa agama ya agar bisa mengimbangi zaman yang semakin maju ini ya ya. Bagaimana pandangan Umi tentang anak-anak yang harusnya memang fasenya bermain, jadi tidak terbebani dengan tugas rumah atau PR? Iya baik. Untuk di TKK Al-Falah, penugasan atau mungkin bahasa umumnya orang sebut ya pekerjaan rumah seperti itu. Terkadang yang meminta tugas itu orang tua seperti itu. Biasanya anak-anak ketika diajarkan oleh orang tuanya sendiri, mereka tidak mau. Harus mau sama ibu guru. Oleh karena itu, biar ada kaitan tugas yang kita kasihkan ke mereka itu, yaitu berupa tugas yang diberikan ibu guru, mereka mau mengerjakan di rumah. Nah, untuk tugas yang kita berikan itu pun mereka punya waktu cukup lama dalam pengerjaannya. Kita pembelajaran Senin sampai Kamis. Nanti di hari Kamis kita berikan tugas buat di rumah. Jadi masih ada waktu buat mengerjakan dari hari Jumat, Sabtu, Ahad sampai nanti dibawa ke Senin. Tapi tetap kita berpesan ke orang tua, jika anak tidak mau mengerjakan, tidak boleh dipaksa. Jika anak tidak mau mengerjakan, tidak boleh dikerjakan sama ibunya, atau sama ayahnya, atau sama si kakak yang punya kakak. Ya, seperti itu. Jadi tidak apa-apa dibawa kembali lagi tugas yang belum diselesaikan.
Ya, seperti itu. Jadi di TKQ Al-Falah ini lebih ditekankan belajar sambil bermain ya Iya, benar. Atau bisa juga dibalik bermain sambil belajar. Jika ada PR tidak boleh dikerjakan oleh orang tua, kakak, baik kakak, ibu atau ayah ya harus anaknya sendiri yang mengerjakan. Mungkin agar terbentuk kepribadian yang mandiri ya Iya, benar. bertanggung jawab. Juga. Iya. Untuk selanjutnya sebagai penutup nih Umi, apa yang ingin Umi sampaikan ke pemirsa? Sebenarnya yang disampaikan itu mudah-mudahan bermanfaat aja ya. Karena kami berkecimpung di dunia pendidikan khusus anak usia dini, ayo kita bersama-sama membentuk karakter anak semenjak dini dengan dibantu oleh keluarga dan lingkungan, karena pengaruhnya sangat cukup besar ya. Cukup besar. Ketika apa yang kita ajarkan di sekolah ternyata tidak ada korelasinya di rumah, itu akan berat seperti itu Bu. Jadi harus saling komunikasi juga dengan antara kita dan orang tua dan lingkungan juga. Lingkungan itu juga pengaruhnya sangat besar. Jika para pemimpin kita tidak mengarahkan anak-anak ini ke yang lebih baik, tidak mendukung setiap program, baik dari program pendidikan yang ada di TKQ Al-Falah, TPQ Al-Falah, ataupun program DKM-nya sendiri, jika para pemimpin kita yang ada di lingkungan sini tidak mendukung, tetap berat perjuangan kita sebagai para pemimpin generasi yang saat ini. Seperti itu, Bu. Iya, berarti dari kesimpulan dari obrolan santai kita nih ya, saya simpulkan kalau TKQ dan TPQ Al-Falah merupakan sarana dan prasarana mengajar yang berbasic mengutamakan agama selain ada calistunya juga ya ya, agar terbentuk karakter yang sabar, sobrun jamil. Ya ya, bertanggung jawab, mandiri dan amanah, tetapi lebih ditekankan sabar itu indah ya ya, untuk anak-anak murid TKQ Al-Falah. Untuk anak-anak murid TPQ juga ditekankan kepada tauhid, teori dan hafalan juz 30 dan 29 ya ya, dengan program-program unggulan dari TKQ dan TPQ Al-Falah yaitu ada tahsin, tahfiz, surat-surat pendek juz 30 yang tetap bertumpu pada kurikulum pemerintah yaitu kurikulum 13 ya ya, yang mencangkup 6 aspek yaitu melatih sosial emosi, moral agama, kognitif, bahasa, motorik kasar dan halus serta seni. Untuk usia dari TKQ sendiri ada 2 kelompok ya ya. Untuk TKA usia 3,5 tahun sampai 5 tahun, untuk TKB usia 5 sampai 6 tahun dengan proses pengajaran ada berenangnya juga ya ya. Ada berenang. Program unggulan masuk di program kita. Ya, ada berenang, manasik haji, hafalan juz 30, tahsin ya ya. Selain calistung membaca, menulis dan berhitung. Untuk usia dari TPQ sekitar usia TK, SD dan SMP yang proses pembelajarannya bisa disesuaikan dengan sekolah formalnya ya ya. Bisa pagi dan bisa juga sore habis asar. Nah, untuk bunda-bunda yang mau menyekolahkan anaknya, menyekolahkan putra-putrinya di TKQ dan TPQ Al-Falah, silahkan datang langsung ke Masjid Al-Falah, PGH 5, Blok H, RT 2, atau bisa juga tulis di kolom komentar, atau bisa juga hubungi kontak person di bawah ini ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk pemirsa Masjid Al-Falah untuk di like, di komen, di subscribe channel YouTube DKM Al-Falah agar bisa berkembang dan agar bisa mensiarkan syiar-syiar Islam. Akhir kata, terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton, melihat kita sampai akhir ya. Sebagai penutup dari saya, Mbak, sedikit. Boleh, silakan Umi. Ya mungkin sebagai penutup aja ya, permohonan maaf kepada para pemirsa jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri.
Saya kembalikan kembali ke hostnya. Silahkan Bu Novita. Ya, terima kasih Akhir kata, terima kasih kepada pemirsa semuanya yang telah melihat kami sampai akhir. Saya Novita Kurniawati dan narasumber kita Uni Fatihah. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.